Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Kami umat-Mu datang bersujud di hadapan Tuhan. Mau masuk, mau siap menyembah Engkau lebih dalam lagi. Siapkan hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam setiap puji-pujian kami. Engkau bekerja dalam setiap firman yang akan disampaikan. Engkau bekerja dalam hati kami dan kami percaya dengan sungguh. Masih ada mujizat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu hanya bersama-Mu Tuhan. Ada kekuatan dan keyakinan dalam kehidupan kami. Ada iman yang lebih ditambah-tambahkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji membesarkan nama Tuhan pada siang hari ini. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kita adakan atmosfer surga di tempat ini pada siang hari ini. Berikan tepuk tanganmu dan sorak-sorai-Mu yang terbaik. Yang terbaik hanya untuk Raja Surga. Haleluya. Sama-sama katakan, hanya bersama-Mu Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Katakan perlindunganku, perlindunganku dari Yang Maha Tinggi. Hidupku aman dalam-Mu. Sama-sama katakan, hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Sebab hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindungan kami Tuhan, dari Yang Maha Tinggi. Hidupku aman dalam-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Amin. Sebab hanya dekat Tuhan, kami merasakan kedamaian, kami merasakan sukacita, kami merasakan atmosfer surga dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Berikan senyumanmu yang terbaik. Haleluya. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan. Sekali lagi katakan, Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekat-Mu Tuhan, dekat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekat-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu dan sorak-sorai buat Raja Surga. Masih sanggup berdiri Tuhan untuk menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Dia Yesus mulia.
Engkaulah pusat segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, kedahsyatanmu, keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Haleluya. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Musik memuji Tuhan pada siang hari ini. Amin. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Sama-sama katakan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Raja Surga. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan masuk lebih lagi dalam penyembahan kita. Mari persiapkan hatimu. Mari angkat hatimu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita sadar setiap kami, setiap kita yang ada di tempat ini Tuhan, Kau perhatikan. Apapun yang kami minta, apapun yang kami perlukan, Kau sediakan. Perhatikanlah bunga bakung di padang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Katakan, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari angkat pujian ini dengan sungguh. Perhatikanlah bunga bakung di padang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu, pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, oh benar, saat percaya Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh benar Tuhan, terima kasih. Kau tahu ketika kami menangis Tuhan. Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh terima kasih Tuhan. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur, berterima kasih. Dalam setiap tetesan air mata kami Tuhan, Engkau hadir di sana. Dalam setiap doa-doa kami, permintaan kami Tuhan, Engkau ada di sana. Kami yakin Tuhan masih ada mujizat di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Ini iman kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang paling mengerti hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu, oh Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengangkat hati kami. Oh terima kasih Tuhan. Kau kota bentengku, kubu pertahananku. Oh terima kasih Yesus. Kau batu karangku yang teguh. Oh di saat badai yang kualami, Kau ada di sana Tuhan. Kami percaya.
sebab Kau Tuhan yang lebih tahu dari segalanya. Oh, terpuji nama-Mu. Walau orang-orang di kanan kiri kami tidak mengetahui, tetapi Kau paling tahu hati kami Tuhan. Makasih Yesus. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan dengan sungguh, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Amin Tuhan, kami percaya hanya Kau yang tahu. Oh Yesus, terima kasih. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari angkat dua tanganmu. Tuhan hadir di antara kita. Dia lebih tahu apa yang saya dan saudara butuhkan. Dia sanggup. Dia Tuhan yang mampu. Dia Tuhan yang mau. Dan Dia Tuhan yang telah menolong saya dan saudara. Haleluya. Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, oh, Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik bagi kami. Sanggup pulihkan hidupku.
Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang paling mengerti hidup kami. Jauh melampaui siapapun dan apapun yang ada dalam hidup kami. Siang ini Tuhan, kami mau datang padamu, mengambil komitmen yang baru, bahwa kami tidak mau hidup di dalam ketakutan lagi. Kami tidak mau hidup di dalam kekecewaan lagi, tapi kami mau berserah penuh dan percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berbicaralah, singkapkanlah isi hatimu bagi kami, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong hamba-Mu, apa yang sudah Engkau beritahu, sampaikan, akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dan hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengar firman dan percaya kepada firman, hidupnya diubahkan. Mujizat terjadi dalam hidup mereka. Mereka pulang dengan membawa berkat yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Amin. Selamat siang. Selamat beribadah Bapak Ibu sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu, bahkan diberi hidup untuk dapat ada di rumah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu datang hari ini dengan sukacita. Walaupun ada banyak tantangan hidup, ada banyak pergumulan masing-masing, tapi saya yakin bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata kepada kita, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saya ulang baca sekali lagi ayat 58. Bapak Ibu coba perhatikan dengan baik ayat ini. Bisa muncul slide saya? Tidak bisa? Oke. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat
diadakannya di situ. Bapak Ibu, kisah ini adalah satu kisah yang bagi saya tragis. Saya kasih contoh supaya kita lebih paham untuk kisah ini. Saudara dan saya kenal yang namanya Jokowi. Ada yang kenal Jokowi? Pasti kenal karena dialah presiden kita. Jokowi berasal dari Solo. Sebelum menjabat gubernur DKI dan kemudian menjadi presiden, dia adalah wali kota Solo. Dan saudara, sekarang dia menjadi presiden. Dan dia kembali ke daerahnya untuk membawa bantuan berupa uang, makanan, dan semua hal untuk kota Solo. Saya tidak tahu pastinya lahirnya di mana, saudara. Tetapi ketika dia datang ke kota itu, yang terjadi ialah, saudara, orang-orang di kota itu menolak dia. Dan pada akhirnya, saudara, dia tidak banyak melakukan hal-hal yang luar biasa dengan bantuan yang dia bawa untuk memberkati kota Solo. Nah, ceritanya itu seperti ini. Yesus adalah orang Nazaret. Dia dari keluarga Yusuf, itu adalah keturunan Yehuda. Berasal dari Nazaret. Yesus lahir memang di Bethlehem. Tetapi dia besarnya di Nazaret. Nah, waktu dia datang ke tempat asalnya di mana ibu bapaknya secara jasmani itu tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya, saudara perempuannya. Dan saudara, ketika Yesus datang, kerinduan Yesus ialah Yesus ingin melakukan mujizat lebih banyak daripada dia lakukan di tempat-tempat yang lain. Mengapa, saudara? Karena itu adalah tempat tinggalnya. Itu adalah tempat tinggal ayahnya. Tempat tinggal ibunya, tempat tinggal saudara-saudaranya. Sudah pasti, saudara, dia ingin lakukan mujizat itu lebih banyak daripada daerah-daerah yang lain. Tetapi saudara, ternyata di ayat yang ke-58 di situ, itu yang saya katakan tragis, bahwa tidak banyak mujizat yang dibuat Yesus di tempat asalnya. Di tempat tinggalnya sendiri. Nah, hari ini saudara, saya ingin kita belajar bersama-sama bahwa mujizat itu masih ada. Mari sama-sama katakan, mujizat masih ada. Saudara ingin mujizat? Siapa yang ingin mujizat dalam hidup saudara? Angkat tangan kanan saudara. Puji Tuhan. Tuhan lihat saudara. Dan pasti waktu saudara angkat tangan itu berdasarkan iman dan pengharapan. Jadi waktu kita angkat tangan, kita berharap, kita percaya mujizat itu terjadi. Saya doakan itu terjadi atas kita. Amin. Saudara, saya sangat percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Saya membayangkan begini. Kita sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita susah. Tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang tidak mau menolong anaknya yang lagi susah. Kalau anaknya sakit, tidak ada orang tua yang berkata, "Nak, tidak apa-apa, nanti juga sembuh." Padahal anaknya sudah menggigil, kedinginan. Dan kemudian panas tinggi. Orang tuanya bilang, "Nak, enggak apa-apa." Saudara, Alkitab mencatat bahwa saya dan saudara punya Bapa yang sangat baik. Amin. Kita punya Bapa sorgawi yang paling memahami isi hati kita, paling mengerti kondisi kita, paling memahami apapun yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya Alkitab berkata kalau Bapa di dunia saja tahu memberi kepada seorang anak yang meminta roti dan dia tidak memberikan batu,
Yang meminta ikan dan dia tidak memberi kalajengking, tetapi dia memberi sesuai dengan apa yang diminta. Firman Tuhan mencatat, apalagi Bapa kita yang di sorga, dia tahu apa yang saudara butuhkan dan dia sanggup untuk memenuhinya. Amin. Itu sebabnya saudara, pertolongan dalam kehidupan kita itu masih ada. Ketika saudara berhadapan dengan situasi hidup saudara yang mungkin saja tidak mungkin buat saudara untuk saudara bisa melihat pertolongan Tuhan. Buat saya dan saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat berbicara tentang tindakan Tuhan untuk menolong hidup kita dalam seluruh aspek hidup saya dan saudara. Coba saat ini saudara masing-masing kita menarik nafas. Coba 1, 2, 3. Siapa yang membuat saudara bisa menarik nafas? Kalau bukan Tuhan yang bisa buat itu. Itu juga mujizat saudara. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya saya mencoba untuk membuat begini. Supaya dari kisah ini coba kita tarik ke dalam hidup kita. Saya mau bertanya begini, rumah Tuhan itu di mana sih? Tempat tinggal Tuhan yang sebenarnya itu di mana? Selain di sorga. Sudah pasti Tuhan di sorga, betul, amin? Tetapi Alkitab mencatat, di mana rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu bukan di gereja, saudara, bukan di bangunan. Ya, Tuhan itu memang ada. Omnipresent. Artinya dia itu tidak dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Dia ada di segala tempat, segala waktu dan segala keadaan. Iblis tidak ada di mana-mana. Iblis yang nama ini tidak ada di tempat yang bersamaan. Ketika dia ada di sini, dia tidak ada di tempat yang lain. Setan demikian juga, roh-roh jahat juga begitu. Mereka bukan maha hadir. Tapi Tuhan itu maha hadir. Sehingga di dalam Korintus bilang begini, saudara dengar baik-baik. Bahwa rumah Tuhan, tempat tinggal Tuhan, itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi itu dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, yaitu hidup saya dan saudara. Amin. Diri saya dan saudara adalah baitnya Tuhan. Ada tempat tinggal Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan tinggal dalam hidup saya dan saudara, maka saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin melakukannya buat orang yang dicintainya. Dan saya dan saudara adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Tetapi pertanyaannya ini dia. Mengapa Tuhan tidak buat mujizat dalam hidup kita? Atau saya coba lebih sederhana, mengapa mujizat itu seakan-akan jauh dari hidup kita? Kita sudah minta, kita sudah doa, ya kita sudah berusaha, tetapi kok hidup kita kok begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan. Keuangan kita begitu-begitu saja. Sakit kita begitu-begitu saja, keluarga kita begitu-begitu saja, usaha kita bahkan tidak ada perkembangan. Padahal kita mengikuti Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan bisa tolong orang lain, kalau Tuhan bisa berkati orang lain, mengapa kita tidak bisa diberkati? Kita punya Tuhan yang sama. Biasakan kita begitu saudara, mengeluh, kok dia diberkati, kok usahanya meningkat, kok kita tidak? Padahal kita sembah Tuhan Yesus yang sama. Yesus tinggal di hidupnya, Yesus juga tinggal di hidup kita. Tapi kok sama? Maksudnya beda, dia diberkati kita tidak. Dia sembuh kita tidak. Nah saudara, hari ini kita mau belajar. Apa yang menghalangi? Saudara tangkap ini baik-baik. Apa yang menghalangi mujizat Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Yang pertama saudara, mari kita lihat ayat yang ke-37. Slide saya bisa? Dia bisa? Baik. Yang pertama,
yang harus kita bereskan dalam hidup kita, yang harus kita benar-benar minta Tuhan untuk Tuhan buang itu dari hidup kita supaya mengalir mujizat itu dalam kehidupan kita. Yang pertama di ayat 37 firman Tuhan bilang begini, lalu dengar baik, mereka kecewa. Siapa yang kecewa? Orang-orang yang sekampung dengan Yesus. Kecewa sama siapa? Kecewa sama Yesus. Rasa kecewanya diungkapkan dengan perkataan ini, saudara. Ketika Yesus buat mujizat, lalu dia mengajar, ya ada hikmat Tuhan dalam dirinya, dia buat mujizat. Nah mereka bilang begini, ayat 55. Bukankah Yesus, ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu, saudara? Ketika mereka memandang Yesus, Yesus ini anak tukang kayu kok. Itu bapaknya Yusuf. Saudara-saudaranya ada sama-sama kita. Kok dia bisa buat mujizat? Kok dia penuh hikmat? Ketika mereka melihat Yesus dari kacamata mereka, secara manusia mereka melihat Yesus, mereka menjadi kecewa. Saudara, penghalang terbesar yang pertama untuk kita terima mujizat yaitu hati kita gampang kecewa. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah kecewa, saudara. Termasuk saya. Coba ada yang tidak pernah kecewa, angkat tangan. Pak Ferry, tidak pernah? Saudara, Tuhan ciptakan kita itu bukan robot. Tuhan ciptakan kita dengan perasaan. Ya, kita beda sama binatang, saudara. Ya, binatang itu tidak punya perasaan, dia hanya punya naluri. Saya dan saudara punya pikiran, punya kehendak, punya perasaan. Ketika saudara berhadapan dengan satu kenyataan hidup, ketika saudara berhadapan dengan satu realita hidup yang tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan, yang tidak sesuai dengan apa yang saudara dambakan terjadi, nah disitulah seringkali kita kecewa. Saudara berharap ini tetapi yang terjadi itu, saudara berharap ini tetapi yang terjadi itu, saudara disitulah yang membuat kadang-kadang kita kecewa. Dan saudara kadang kita juga kecewa kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kalau orang lain yang buat salah sama kita, saudara, ya udahlah, kita nggak kenal dia kok. Untuk apa kecewa? Tetapi kalau orang itu yang dekat dengan kita, misalnya dia suami kita, dia istri kita, dia anak kita, siapa lagi, dia saudara kita, dia om kita, tante kita. Kadang-kadang itu membuat kita kecewa. Tetapi saudara, hari ini saya ingin membawa saudara supaya kita boleh lepas dari perasaan kecewa itu. Sebab ada begitu banyak anak Tuhan yang hidup di dalam kekristenannya, hidup di dalam Tuhan, ikut Tuhan, tetapi masih mendam rasa kecewa. Masih simpan itu, masih tutup rapat-rapat itu. Dia tidak bisa lepaskan itu. Dan saudara tahu rasa kecewa itu beranak pinang, saudara. Dia beranak cucu sampai cicit, bahkan cecet. Kalau sudah kecewa, sakit hati mi. Kalau sudah sakit hati, kepahitan mi. Kalau sudah kepahitan, mulai berakar mi. Nah kalau sudah berakar, itu sudah mendatangkan penyakit dalam tubuh saudara. Nanti saya akan buka. Saya akan buka saudara rahasianya. Ini luar biasa. Tetapi saya mau kita kembali dulu untuk melihat mengapa saudara kecewa. Ini dia. Ketika seseorang kecewa karena dia melihat sesuatu yang ada di depan dia yang mengecewakan dia dari kacamatanya dia. Misalnya saudara, ketika saya berumah tangga dengan istri saya, sudah pasti saya bisa mengecewakan dia dan dia juga bisa mengecewakan saya. Tetapi ketika saya melihat dari kacamata lain, bukan dari kacamata saya, dari ego saya.
dari keinginan saya sendiri untuk memuaskan diri saya supaya dia tetap berbuat baik sama saya. Tapi kalau saya melihat dari kacamata lain, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih buat istri saya yang telah menjadi batu asa dalam hidup saya. Bagaimana saya tahu saya orang bisa sabar kalau tidak ada orang yang menguji kesabaran saya? Betul, saudara? Amin. Bagaimana saudara tahu kalau saudara orang yang rendah hati, kalau tidak ada orang yang berusaha untuk membuat saudara rendah hati? Itu sebabnya saudara, ketika saya melihat, saya bilang, Tuhan terima kasih untuk seorang istri yang Tuhan tempatkan di hadapan saya, yang Tuhan taruh dalam hidup saya, supaya saya semakin disempurnakan. Saya tahu kualitas hati hidup saya. Saya mau lebih disempurnakan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat dari proses Tuhan, maka kita tidak akan gampang kecewa. Amin. Ketika saudara berhadapan dengan usaha yang belum maju, di situ saudara akan melihat dari kacamata Tuhan. Saudara akan, Tuhan, terima kasih dengan usaha yang belum maju. Tuhan ajar saya untuk lebih setia dengan Tuhan, lebih menaruh harapan kepada Tuhan, untuk tidak takut, untuk tidak gentar. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti buat mujizat. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata kita, dedeh Tuhan, kenapa kok dong Tuhan, begini terus hidupku? Kenapa susah terus Tuhan? Minggu ini tagihan ini datang, minggu depan tagihan lagi datang, minggu depan tagihan datang, bertubi-tubi datang. Dedeh Tuhan, menyerama. Saya kemarin pelayanan di luar kota, saya ketemu dengan satu bapak. Yang Pak, dan memang kesaksian ini saudara meneguhkan firman Tuhan hari ini. Dia bilang, Pak, saya mau lari dari kota di mana dia tinggal. Mengapa saudara? Bebannya begitu berat. Orang datang ke rumahnya marah-marah dia. Pak bayar Pak, Pak bayar Pak. Dan bukan cuma marah, maki lagi saudara. Dia bilang begini, Pak, ini bukan karena saya tidak mau bayar, tapi ini karena situasi ekonomi yang seperti ini. Usaha saya masih ada, tetapi usaha saya sedang sepi. Nah, saudara, dia bilang, Pak, satu hal yang saya lihat, yaitu Tuhan mau ajar saya untuk sabar. Saya hadapi Pak semua orang itu, dan saya belajar untuk sabar. Saya tidak mau masukkan sampah di hidup saya. Hati saya tidak mau dilukai oleh perkataan orang-orang itu. Saya tidak mau membiarkan peristiwa yang ada di luar saya membuat hati saya luka. Dan saya memasukkan semua itu ke dalam diri saya. Dan itu menjadi sampah di dalam diri saya. Dan saudara, sampai hari ini dia tegar hadapi masalah hidupnya. Saudara, Tuhan bilang kepada kita, kita harus jaga hati kita. Coba saudara buka satu ayat. Di dalam Amsal. Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata kepada kita, jagalah hatimu dengan apa saudara? Segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Nah, ini yang saya buka rahasianya, saudara. Tuhan tidak bilang, saudara perhatikan, jaga harta kita, jaga dompet kita, jaga kesehatan kita, atau jaga yang lain. Kalau saudara ke rumah sakit, ya, di situ ditulis jagalah kesehatan, dilarang merokok, jagalah kesehatan. Tetapi Alkitab bilang begini, jaga hati. Ternyata saudara, hati kita ini gampang kecewa. Itu sebabnya Tuhan minta kita untuk jaga. Jaga hati kita.
Perkataan anak bisa melukai orang tua. Perkataan orang tua bisa melukai anak. Perkataan pemimpin bisa melukai orang yang dipimpin. Perkataan yang dipimpin bisa melukai orang yang dipimpin. Semua bisa saling melukai, saudara. Tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Tetapi itu sebabnya Tuhan bilang begini, jaga hatimu. Mengapa? Karena dari hati itulah terpancar kehidupan, terpancar kuasa, terpancar mujizat. Saudara nggak percaya bahwa dari hati bisa menyembuhkan saudara? Saudara nggak perlu keluarkan uang banyak untuk sembuh sebenarnya. Saya baru paham konsep ini luar biasa. Bukan berarti kita tidak butuh dokter, tidak butuh medis, tidak butuh obat. Tapi Tuhan bilang obat sebenarnya itu ada pada hati kita. Saya melayani satu ibu bersama Ibu Dina. Kami ketemu dia. Dia punya semuanya. Punya uang, punya usaha, punya suami, punya istri, punya menantu, punya cucu. Tetapi saudara ketemu dia itu mukanya begini saudara. Mukanya begini. Semua dia punya. Waktu kami tanya, Bu, kenapa? Dia bilang, Pak, saya nggak bisa tidur. Jadi hidupnya itu saudara nggak bisa tidur, minum obat tidur, gelisah, takut. Tidak tahu apa masalahnya. Anak-anaknya berusaha untuk bawa ke Singapura, periksa. Tapi dokter bilang tidak ada sakit, tidak ada penyakit. Bawa dia liburan tetapi dia nggak mau saudara. Dia milih untuk tinggal. Anak-anaknya semuanya orang berada. Ternyata saudara ketika dicek saudara. Ada sakit hati yang dia pendam di dalam dirinya bertahun-tahun. Dia buka hatinya terhadap sampah dan dia masukkan semuanya itu dalam dirinya. Dan yang terjadi saudara, itu menyebabkan dia sakit. Sakit pada jiwanya dan ketika jiwa sakit itu akan merambat ke tubuhnya. Dan saudara, akhirnya kami doakan dia terima Yesus. Kami minta dia untuk terus berhubungan dengan Yesus, menyembah. Dan saya dengar terakhir, saudara dia sudah jalan-jalan ke Singapura, sudah sehat. Ternyata saudara, kesembuhan itu datang dari hati yang dijaga. Mari lihat ayatnya, Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini, hati yang gembira adalah apa saudara? Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ternyata saudara, Alkitab sudah memberitahukan obat yang paling manjur. Obat yang paling manjur. Itu adalah hati yang gembira. Mari saudara lihat samping kiri kanan, berikan senyum dulu. Hati yang gembira. Saya sering kali bilang bahwa ketika hati saudara gembira tidak ditentukan oleh tebal dan tipisnya dompet saudara. Kadang-kadang orang hatinya gembira karena dompetnya lagi tebal, usahanya lagi maju. Suaminya sedang kasih hadiah buat dia. Pemuda-pemudi bersuka cita karena lagi dapat pacar baru. Saudara, sukacita kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Shalom saudara yang kekasih, halo. Tidak. Saudara punya suami yang gagah. Nanti lama-lama juga saudara, kita ini akan jadi keriput, kita akan jadi tua. Kita punya anak, kecilnya kita sayang besar. Nanti besar juga dia tinggalkan kita. Itu sebabnya kemarin saudara, saya dan Ibu Dina sudah ambil komitmen. Ya, kami dapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami berusaha untuk kendalikan anak kami jaga dengan begitu sehingga kadang-kadang kami rasa khawatir dan rasa cemas sama mereka. Tapi bulan kemarin kami sudah ambil komitmen untuk serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak mau sebagai orang tua yang mengendalikan mereka. Tuhan yang urus mereka, Tuhan yang mau pakai mereka kemana saja terserah Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, ini penting.
Hati yang gembira tidak ditentukan oleh apa yang saya dan saudara miliki. Tapi hati yang gembira ketika saya dan saudara menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita jaga hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa peka. Tuhan, ini layak saya masukkan di hati saya atau tidak. Tuhan, ini cocok saya masukkan di hati saya tidak. Tuhan, ini pas saya masukkan di hati saya atau tidak. Kalau saudara tahu bahwa itu akan melukai saudara, maka saudara dengan tegas berkata, Tuhan, aku tidak mau masukkan itu di hati. Maka jiwa saudara akan segar. Amin, saudara. Ketika jiwa saudara segar, saudara dapat melihat rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara bisa memandang Tuhan dengan jelas. Tapi waktu hati saudara kecewa, hati saudara gelisah, hati saudara takut, hati saudara penuh kepahitan, maka saudara tidak akan pernah melihat segala kebaikan Tuhan. Saudara akan bilang, sama Ji. Sama Ji. Tidak ada bedanya hidupku. Kemarin hari ini sama Ji. Saudara, saya mau bilang kepada saudara. Saudara dan saya punya janji yang luar biasa. Amin. Hidup saudara tidak sama. Hari kemarin berbeda dengan hari ini. Karena janji Tuhan itu selalu progresif terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya saudara hari ini. Hati yang gembira. Itu hati yang kita jaga. Dengan firman Tuhan. Supaya ketika hati kita jaga, saudaraku yang kekasih, maka itulah obat buat hidup kita. Saya mau tanya saudara. Saya dengar ini dari seorang hamba Tuhan, dia bilang begini. Adakah di dunia ini yang bisa produksi darah? Tidak ada, saudara. Secanggih apapun medis, tidak ada yang bisa produksi darah. Yang bisa produksi darah itu tubuh saudara sendiri. Jadi saudara bisa bayangkan Tuhan ciptakan tubuh kita dengan begitu luar biasa. Tubuh kita bisa menyembuhkan luka pada tubuh kita sendiri. Di tubuh kita ini ada antibodi yang luar biasa. Apalagi ada darah Yesus dengan hati yang gembira. Segala macam hal saudara bisa atasi. Amin. Itu obat buat hidup saudara. Jagalah hati saudara. Sebab dengan hati yang gembira, saudara akan mengalami kesembuhan. Uang itu akan datang, saudara. Saya sangat percaya. Sebenarnya kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita orang-orang yang menerima janji Tuhan. Berkat Tuhan itu selalu untuk kita. Hanya terhambat karena kita seringkali menutup hati kita dengan kekecewaan. Jika masih ada rasa kecewa di hati saudara terhadap siapapun, mari minta Tuhan angkat itu. Kemudian yang kedua saudaraku, firman Tuhan berkata, kita baca ayat yang ke-57 bagian B. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yang kedua saudaraku, kalau kita mau menerima mujizat dari Tuhan, maka hal yang kedua yaitu kita menghormati Tuhan apapun kondisi hidup kita. Saudara, biasanya kalau orang dalam keadaan stres, dia gak mau tahu. Yang pentingnya stresnya itu terselesaikan. Kalau ada jalan buntu, kalau ada tantangan, ada hambatan, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting hatinya yang disenangkan. Saudara, Tuhan ajar Musa begini. Ini yang saya mau ajar kita semua. Saya juga sudah diajar oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa buat saya. Saudara perhatikan, ada ayat di dalam Keluaran 3 ayat 4-5. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Nah, firman Tuhan bilang begini, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
Sebab tempat di mana engkau berdiri itu ialah tanah yang kudus. Saudara, ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan memperkenalkan dirinya begini. Musa, aku Tuhan yang kudus. Dan ketika Musa tiba di tempat di mana api yang bernyala-nyala di semak belukar itu, Tuhan langsung bilang kepada Musa, stop Musa, jangan datang dekat-dekat. Lepaskanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Tuhan ingin bilang kepada Musa, Musa, aku Tuhan yang kudus loh. Apapun kondisi hidupmu, kamu harus ingat, aku kudus. Dan maksud daripada Tuhan memperkenalkan dia kudus, supaya Musa itu memiliki respect, rasa hormat kepada Tuhan. Tetapi saudara, ending dari cerita Musa itu sangat-sangat sedih, saudara. Dari awal Tuhan sudah bilang, aku Tuhan yang kudus, aku butuh respect daripadamu. Tapi Musa gagal masuk ke tanah perjanjian karena dia tidak respect dengan Tuhan. Saudara lihat ayatnya, Bilangan pasal 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Wow. Ini luar biasa. Tuhan bilang, Musa, aku kudus loh, aku minta kamu hargai aku. Tapi ketika Musa selangkah lagi mau masuk ke tanah perjanjian, waktu itu bangsa Israel sedang kehausan. Mereka berteriak kepada Musa, mereka mencomel kepada Musa, Musa berikan kami air. Saudara, Musa sebagai pemimpin, tetapi dia juga seorang manusia, dia marah. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan berikan mereka air. Tuhan bilang begini, Musa, di depan semua orang, tunjuk batu itu supaya batu itu mengeluarkan air. Apa yang Musa lakukan? Musa bukan tunjuk batu. Musa karena kesal. Musa karena kecewa. Dia pukul batu itu di depan semua bangsa Israel. Batu itu keluar air. Tapi Tuhan melihat hati Musa tidak menghormati apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Tuhan bilang, Musa, aku cancel kamu masuk ke tanah perjanjian. Oh saudara, jangan sampai kita seperti itu. Orang-orang di Nazaret ketika mereka kecewa, mereka tidak menghormati Yesus. Sederhana saudara hormati Tuhan dalam hidup saudara. Caranya sederhana. Ketika saudara menghormati Tuhan, saudara pasti taat kepada Tuhan. Pasti saudara ikut apa maunya Tuhan. Perintahnya sederhana. Tetapi kadang-kadang kita abaikan perintah itu. Dan kadang-kadang kita lebih ikut apa yang kita mau. Tuhan sabar ya Tuhan, besok ya. Tuhan nanti ya Tuhan. Tuhan maaf hari ini aku salah. Tuhan maaf hari ini aku jatuh. Saudara, Tuhan minta kita respect, hormat kepada Dia. Saya sangat percaya bapak-bapak di tempat ini tidak ada yang tidak mau dihormati. Semua ingin dihormati. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kepada istri, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Jadi saudara, kata respect itu luar biasa. Menghormati itu dalam saudara. Kadang-kadang kita sudah merasa lebih daripada orang lain. Kadang-kadang kita sudah merasa lebih daripada seseorang. Kita tidak menghormati orang tersebut. Padahal saudara, Tuhan menyuruh kita untuk menghormati. Saya pernah konseling dengan satu keluarga. Saudara, istrinya pintar cari uang luar biasa. Suaminya kasihan. Tidak mahir di dalam mencari uang. Tetapi suaminya sangat baik, sangat setia. Yang terjadi saudara, istrinya jadi kepala, suaminya jadi penolong. Dengan uang dia kendalikan suaminya. Saudara, ini sudah menyalahi firman Tuhan. Saya bilang kepada ibu itu, saya bilang, Bu, minta maaf. Tidak pernah dikatakan istri itu kepala. Alkitab berkata, istri harus hormati suami. Sekalipun suami ibu tidak pintar mencari uang, ibu yang menafkahi keluarga ibu, tapi ibu harus respect kepada suami ibu. Kadang-kadang juga suami seperti itu.
Karena dia yang pegang uang, dia yang cari uang. Dia tidak menghormati istrinya. Anak-anak kadang-kadang juga saudara lalai dalam menghormati orang tua, merasa lebih pintar. Oh, dia lebih pintar ini, lebih pintar itu. Ketika orang tuanya ngomong, dia ketawa. Saudara, firman Tuhan katakan, anak-anak hormatilah orang tuamu. Musa tercancel berkatnya. Karena apa? Tidak respect. Ketika kita tidak hormat, mendatangkan halangan buat kita untuk tidak dapat mujizat dari Tuhan. Menghormati Tuhan ialah mempersilahkan Tuhan. Tuhan, mau-maunya Engkau Tuhan. Aku mau tunduk kepadamu. Aku mau taat. Aku mau ikut. Tuhan bicara lewat suami, ikut saja apa yang suami bilang. Tuhan bicara lewat pemimpin, ikut saja apa yang pemimpin bilang. Kita semua berada dalam otoritas. Jadi kita semua belajar untuk mengerti cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita tahu bahwa kita mulai menghormati, maka disitulah turun berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak muncul mulai dari kaki, saudara. Alkitab tidak berkata begitu. Dari Gunung Hermon turun ke bukit-bukit Sion, mengalir ke kepala Harun, ke janggutnya, ke jubahnya, lalu mengalir ke bawah. Berkat Tuhan itu selalu dari atas. Amin. Mari belajar saudaraku menghormati Tuhan. Dan secara cepat yang terakhir, apa yang menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan? Ayat 58. Ini yang fatal saudara. Ini yang fatal. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yang ketiga, ketika saudara ingin mujizat terjadi dalam hidup saudara, iman kita diperteguh, diperkuat terhadap firman Tuhan. Satu kali waktu, Yesus menyuruh murid-muridnya, kalian pergi duluan seberangi Danau Galilea, aku akan nyusul, aku mau berdoa. Simon Petrus bergegas dengan murid-murid yang lain, mendayung perahu untuk menyeberangi Danau Galilea. Namun yang terjadi di tengah danau itu ialah perahu mereka tidak nyampe-nyampe karena ada badai. Ada angin yang menghalangi mereka untuk mereka nyampe. Lalu tiba-tiba Yesus muncul kira-kira jam 3 malam. Lalu murid-muridnya takut. Lalu mereka berteriak, itu hantu. Lalu Yesus bilang, tenang, aku ini. Lalu Petrus memang dia adalah seorang yang suka menunjukkan diri, menonjolkan diri. Dia bilang, Tuhan kalau itu engkau suruh aku datang. Saudara, ini bukan jalan di atas tanah saudara. Ini di atas danau. Yesus bilang, datang moko. Lalu Petrus dengan iman saudara. Dia mulai keluar dari perahu. Menginjakkan kakinya di atas danau. Saudara kalau perhatikan pesulap semua, itu semua ada triknya. Tapi Petrus tidak ada trik. Lalu dia injak, ternyata dia tidak tenggelam dan dia mulai melangkah. Tetapi yang terjadi saudara, tiba-tiba dia rasa ada angin. Angin itu pelan-pelan kemudian mulai kencang. Disitulah dia mulai goyah dan dia bimbang. Saudara, dia sama dengan hidup kita. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan aku sungguh percaya. Aku percaya sungguh kepadamu. Tapi ketika saudara mulai melangkah, masalah itu bukan tambah hilang, tapi tambah besar. Masalah itu mulai menggoncang saudara. Tiba-tiba saudara, hati saudara mulai takut, mulai gemetar. Saudara mulai goyah, saudara mulai berpikir, Tuhan di mana engkau? Tuhan engkau bisa tolong atau tidak? Dan apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus tenggelam. Yesus bilang kepada dia, saya tutup di sini. Hai Petrus, mengapa engkau bimbang? Di manakah imanmu? Engkau kurang percaya. Tidak ada iman, tidak ada mujizat. Saudara mau berdoa siang, ketemu malam, ketemu siang lagi, ketemu malam, ketemu siang lagi. Saudara mau menangis seember air mata saudara, tapi tidak dilandasi dengan iman, maka tidak akan pernah ada mujizat. Saya belajar satu hal saudara,
bahwa ternyata doa itu harus disertai dengan iman. Karena Yesus selalu bilang, oleh imanmu, oleh imanmu, oleh imanmu, engkau sembuh dan engkau diselamatkan. Hari ini pergumulan apa yang sedang saudara hadapi? Mari pegang firman Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Ini perkataan Tuhan, ini pasti terjadi saudara. Ini pasti terjadi. Saudara harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita hari ini. Bereskan hati dari kekecewaan. Hormati Tuhan. Dan teguhkan iman saudara kepada firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang hamba-hamba Tuhan, para pelayan maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu bagiku. Selamanya Kau ku sembah. Saudara, angkat dua tangan saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup saudara, tidak pernah berkurang. Dia mau melakukan mujizat dalam hidup saudara. Hari ini datang pada Tuhan. Tuhan, aku mau bereskan segala kekecewaanku. Jika ada Tuhan angkat. Aku tidak mau masukkan sampah dalam hidupku. Aku mau hidupku dibersihkan dari semua kepahitan. Dan hari ini katakan Tuhan, aku juga tidak mau gagal seperti Musa. Aku mau menghormati Engkau Tuhan. Aku mau masuk ke tanah perjanjian, menikmati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tanah yang penuh dengan berkat Tuhan, berkat untuk keluargaku, bisnisku, usahaku, kesehatanku, keuanganku, anak cucuku. Hormati Tuhan. Tuhan, aku mau percaya sungguh kepada Tuhan. Sekalipun hari ini Tuhan belum jawab doaku. Sekalipun hari ini masalahku masih ada. Tapi aku mau percaya, aku mau teguhkan imanku kepada Engkau. Engkau masih bekerja hari ini Tuhan. Untuk mendatangkan mujizat dalam hidupku. Angkat dua tangan saudara. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir, oh Yesus, di sepanjang hidup, tak berubah. Yes, setiamu padaku. Katakan selamanya, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis. Haleluya. Amin, amin, amin. Mengalir Tuhan sepanjang hidupku, tak berubah, setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir dalam hidup saya dan saudara. Di sepanjang hidup tak berubah, setiamu bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Oh, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah, setiamu bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku
sembah takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin Tuhan. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya, Selamanya Kau ku sembah. Akan habis kasih-Mu bagiku Tuhan. mengalir Dia tidak pernah terlambat menolong saudara. sepanjang hidupku, Amin. Tuh. tak berubah Yes. setiamu padaku. Katakan selamanya. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya. Selamanya Kau ku sembah. Haleluya. Oh, mengalir kasih setiamu, tak berubah Engkau Tuhan. Engkau pulihkan kami, mujizat-Mu terjadi. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Bapa. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami percaya, kami sungguh-sungguh percaya padamu Tuhan. Takkan ragu, takkan bimbang hati kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, jamah setiap hati Tuhan. Jamah setiap yang terluka, jamah setiap yang kecewa hari ini Tuhan. Angkat semua rasa kecewa, angkat semua amarah, kebencian, angkat semua kepahitan, angkat semua akar pahit dalam hidup kami Bapa. Kami mau Tuhan menjaga hati kami, murnikan kami Bapa, pulihkan kami Yesus. Oh Yesus, buat mujizat dalam hidup kami Bapa. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Oh haleluya. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Siapa yang percaya? Boleh angkat tangan saudara. Kau punya Tuhan yang dahsyat. Dia pasti turun tangan atas hidupmu. Berkatiku, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Selayaknya Engkau dipuji, selayaknya Engkau disembah. Dan hari ini kami menerima berkat mujizat dalam hidup kami. Keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, sakit kami disembuhkan, studi kami diberkati, keuangan kami ditambahkan dan dilipat gandakan Tuhan. Pelayanan kami diperbesar kapasitasnya, urapan baru ditambahkan di dalam nama Yesus. Gereja Yusi kami percaya diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami terima mujizat-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dengan iman katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati saudara. Shalom, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Saudara, kita bersyukur karena masih ada mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik di dalam hidup kita. Sebelum kita memberi, saya ingin membacakan satu ayat bagi kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, firman Tuhan berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kalau ada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, amplop ada di belakang, bisa diambil untuk memberkati pelayanan ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami siang hari ini. Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang datang dan mengangkat setiap beban di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan kami untuk tetap melangkah di tahun ini, untuk melihat kebaikan demi kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Pak Adi, Tuhan pakai, urapi lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini melayani. Tuhan, Engkau memberkati mereka, tambahkan urapan demi urapan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, mereka semakin dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini Bapa. Mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan pergumulan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, di dalam pendidikan mereka. Hari ini kami sehati di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati umat-Mu berlipat kali ganda Tuhan. Segala penghalang, penghambat kami ikat, patahkan, hancurkan, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami hanya minta biarlah berkat daripada Tuhan mengejar jemaat Yusi dalam nama Yesus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk Ibu Lisda yang sedang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan jamah hamba-Mu. Tuhan pulihkan Ibu Lisda. Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya hari ini Ibu Lisda disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ibu Fani, Amo, Miss Lisa, Alvaro, Arsenio sepanjang bulan Maret. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu siap memberi bagi-Mu ya Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik bagi-Mu. Perpuluhan kami, persembahan, ucapan syukur kami minta di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberkati setiap kami. Ketika kami memberi, kami tahu Tuhan sudah mengirimkan berkat yang berlipat kali ganda atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur hanya di dalam nama Yesus. Semua yang siap menabur sama-sama dengan saya katakan amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari kantong persembahan dijalankan di antara kita, mari kita menaikkan sebuah pujian menyatakan atmosfer surga. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku, dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu, perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karenamu. Kau hadirkan atmosfer surga, memanduiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan, 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 atmosfer surga. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya ingin mengumumkan beberapa hal. Yang pertama itu hari Jumat tanggal 7 April kita ada ibadah Jumat Agung. Nah, mengapa minggu ini khususnya hari ini tidak diadakan perjamuan? Karena kita akan perjamuan di Jumat Agung pada tanggal 7 April. Jadi ibadahnya tetap sama, jam 12:30 siang. Kemudian yang kedua, untuk kita ketahui bahwa pelayanan sekolah minggu UC Kids sudah berjalan dan kita sudah ibadah awalnya di depan ruang ibadah ini. Namun kita bersyukur karena kalau Bapak Ibu naik dari lantai 1, Bapak Ibu bisa lihat ada sebuah kamar yang dibangun di tempat parkiran. Nah, di situ sudah dibangun oleh Pak Beni untuk kita gunakan untuk ibadah anak sekolah minggu. Jadi buat Bapak Ibu yang memiliki anak bisa nanti sesudah pujian penyembahan sebelum masuk firman, anak-anak akan dikumpulkan di bawah. Apakah itu akan terus berlangsung seperti itu? Nanti akan ada koordinasi lagi dengan ibu guru sekolah minggu. Apakah mereka akan memiliki ibadahnya sendiri, pujian penyembahannya sendiri. Selama ini mereka ibadah pujian penyembahan bersama kita. Nanti firman Tuhan baru dipisahkan. Nah, kemudian yang berikut mengenai Paskah. Ibadah Paskah kita akan lakukan pada tanggal 9. Ya, tanggal 9 pas hari Minggu 9 April. Ibadah Paskah. Jadi mari saudara persiapkan diri kita semuanya. Ini minggu-minggu sengsara di mana kita bersama-sama memperingati pengorbanan Kristus buat hidup saya dan saudara. Jadi mari kita ambil momen ini yang menjadi momen yang terbaik buat kita untuk kita boleh merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang terakhir kalau Bapak Ibu perhatikan ibadah kita ya. Sekarang tampilan di depan Bapak Ibu sudah bisa lihat di screen ya. Ini ada perubahan sedikit di dalam multimedia dan kita bersyukur Pak Ciko dan tim, kita bisa berikan aplaus dulu buat mereka, semangat buat mereka yang sudah bekerja walaupun kadang-kadang kita masih mendapati ada mati. Ya, kadang ibadah mulai agak sedikit telat. Memang saudara kita harus pahami. Tetapi saya bersyukur karena Pak Ciko dan tim bekerja dengan baik. Sehingga menimbulkan satu perubahan di multimedia kita dan luar biasa. Nanti saudara bisa bantu dukung doa buat mereka. Supaya mereka juga
diberikan hati yang terus mengasihi Tuhan untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan Bapak Ibu untuk ketahui bahwa ibadah kita itu sudah bisa dilihat di channel YouTube kita, ya, GKI Unlimited Church. Ya, saudara bisa, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, tolong follow ya, supaya nanti saudara bisa dengar lagi. Oh, Pak Adi punya khotbah mungkin, oh Miss Lisa punya khotbah, saya pengen dengar. Ya, seperti beberapa hari lalu, saya sudah post ibadah yang minggu lalu itu pendeta Lisa Brown ya sudah khotbah buat kita, ada dramanya. Mungkin saudara mau lihat lagi dramanya, ya saudara bisa buka di situ. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan semakin berkembang pelayanan kita. Saya sangat percaya visi kita 2000 jiwa itu pasti Tuhan genapi dalam pelayanan kita. Amin. Tuhan akan bawa jiwa-jiwa untuk kita. Nah, kemudian yang terakhir, di luar sudah ada kopi panas. Bapak Ibu kalau mau pulang, mau minum silakan. Walaupun masih cuman dengan biskuit saja, ya saya belum melihat ada pisang goreng di sana, ya. Mudah-mudahan nanti Jumat Agung ada pisang goreng atau apalah, ya. Amin. Nah, mari kita doakan itu saudara, ya. Biarlah ada hati-hati yang tergerak untuk itu. Nah, Bapak Ibu bisa minum sambil ngobrol dan biarlah itu menimbulkan sukacita buat kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat dua tanganmu dan dengan iman terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta segala yang ada, kasih yang tak berkesudahan di dalam Kristus Tuhan kita, mengalir memenuhi kehidupanmu, dan oleh urapan pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus memberkati engkau, keluargamu, memberkati bisnis pekerjaan, memberkati anak cucumu, memberkati studimu, pelayananmu, kesehatanmu, bahkan menjadikan engkau menjadi saksi buatnya dimanapun engkau berada. Biarlah berkat Allah Tritunggal menyertai engkau, sehingga apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan engkau beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkatnya, mari dengan iman katakan amin. Aku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati.